Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Channel yang membahas tentang kepolisian, seluk-beluk hidup, dan juga tentunya hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, jadi bagi kalian yang tertarik ingin masuk anggota Polri, ada baiknya kalian membekali keterampilan khusus ya. Jadi selain kalian mempersiapkan untuk ikut tes untuk masuk menjadi anggota Polri, ada baiknya kalian membekali keterampilan khusus yang mungkin bisa membuat hidup kalian lebih berwarna lagi ya. Jadi experience kalian lebih banyak lagi ya. Dan juga dari segi ekonomi pasti akan sangat membantu ya, bisa membuat ekonomi kalian menjadi lebih berkembang baik. Oke teman-teman, seperti di video sebelumnya ya, bagaimana saya masuk anggota Polri itu, dan ya alhamdulillah merupakan takdir Tuhan ya. Dan memang waktu SMA saya tidak punya gambaran atau tidak punya cita-cita untuk masuk anggota Polri ya. Saya hanya ikut tes dan alhamdulillah lulus ya. Dan itu pun dengan perjuangan 2 kali masuk. Nah, ketika saya bertugas dan saya juga sudah mulai bertanya-tanya ya, kira-kira tugas kepolisian ini hanya seperti ini, maksudnya kita hanya menegakkan hukum di dalam negeri, atau ya seperti yang pikiran saya masih SMA itu ya, tugas Polri itu hanya menilang-nilang orang, tangkap orang, dan menjarakan orang ya. Ternyata tugas Polri itu ternyata lebih luas dari itu. Karena setelah saya dapati ada beberapa tugas-tugas kepolisian ya, tugas kepolisian Indonesia yang ternyata tidak hanya berkecimpung di dalam negeri, namun juga berkecimpung di luar negeri. Dulu saya tahu memang di Indonesia itu sering mengirimkan pasukan-pasukan perdamaian ke luar negeri ya, seperti di Bosnia saat itu ya, tahun 92 ya, Bosnia, Kongo, di Afrika dan lain-lain ya. Tapi itu yang saya tahu itu kan hanya tentara kan, hanya TNI kan, tidak mungkin polisi diterjunkan di sana. Ternyata kepolisian negara Republik Indonesia itu rutin mengirimkan pasukan-pasukannya atau personel-personelnya untuk diturunkan di daerah-daerah konflik. Pada saat negara sedang berkonflik, maka fungsi-fungsi kepolisian atau pemeliharaan keamanan di negara tersebut biasanya tidak jalan. Maka dikirimkanlah personil kepolisian dari berbagai macam negara ya. Dan Indonesia merupakan salah satu dari negara yang mengirimkan personil-personilnya ke negara-negara tersebut ya. Dari situ saya mulai berpikir, wah kenapa dulu saya waktu SMA saya tidak memperdalam bahasa Inggris saya atau bahasa asing saya. Kenapa pada saat ada guru bahasa Inggris saya malah malas-malasan, malah pingin tidur aja ya. Wah, dari situ saya mulai merasakan rugi ya. Kenapa saya tidak memperdalam bahasa asing saya? Nah, yang saya maksud di sini teman-teman ya, jadi kalian sebelum masuk anggota Polri jauh-jauh hari ya, kalian harus mempersiapkan kemampuan berbahasa asing kalian, terutama bahasa-bahasa asing yang sering digunakan oleh pasukan perdamaian untuk ke daerah konflik ya, seperti bahasa Inggris, Arab ya, bahasa Inggris yang itu harus penting, bahasa Arab, kemudian Prancis, mungkin Portugal juga ya, karena di paling banyak negara-negara konflik yang berkonflik sekarang adalah di Afrika sana ya. Jadi kebanyakan mereka memakai bahasa, selain bahasa daerah, mereka memakai bahasa Arab, Prancis, dan juga Portugal, karena setahu saya di sana banyak daerah jajahan Portugal juga, Portugis ya saat itu ya. Nah, kemampuan bahasa asing ini sangat berguna buat kalian yang ingin mengembangkan karir ya, apalagi bagi kalian yang ingin menambah pengalaman tugas, atau kalian yang suka jalan-jalan ya, jalan-jalan terus dibiayai oleh negara atau dibiayai oleh PBB ya, jadi jalan-jalan dapat uang ya. Nah teman-teman, jadi kita sekarang berbicara tentang macam-macam misi Polri ke luar negeri ya. Yaitu yang pertama, yaitu misi yang disebut dengan IPO atau Individual Police Unit. Jadi IPO ini adalah petugas polisi atau personel penegak hukum yang dari berbagai tingkatan dan pengalaman yang ditugaskan untuk melayani perserikatan bangsa-bangsa pada penugasan oleh pemerintah negara. Dan IPO ini mencakup tugas-tugas kepolisian yang lengkap ya, termasuk pengembangan kebijakan komunitas di kamp pengungsi atau pengungsi internal ya, dan mereka juga membimbing dalam untuk melatih polisi-polisi lokal ya, dan mereka juga memberikan spesialisasi dalam berbagai jenis investigasi dan menangani kasus kejahatan
transnasional. Jadi IPO ini, Indonesia itu seperti negara kita itu mengirimkan personil kita untuk melatih polisi-polisi lokal ya. Jadi diterjunkan untuk melatih atau membentuk polisi-polisi di negara yang sedang berkonflik itu ya, sebagai bahan persiapan untuk jikalau situasi sudah kondusif dan misi-misi internasional itu sudah tidak dibutuhkan lagi, maka yang akan menggantikan polisi internasional atau polisi dari UN adalah yang dilatih oleh IPO ini. Dan kemudian juga ada satu juga misi yang saya maksud tadi, kan ada dua subbagian ya. Jadi subbagian yang kedua adalah FPU atau Former Police Unit ya. Jadi FPU ini adalah setiap petugas polisi yang terlatih dalam beroperasi bahkan di lingkungan yang berisiko tinggi ya. Ketika ada misalnya ada ancaman militer, yang akan maju duluan itu akan yang menghadapinya itu adalah pasukan-pasukan perdamaian yang seperti yang dari ini ya, dari tentara ya. Dan kemudian ya, FPU ini hanya sebagai petugas kepolisian yang untuk menangani kasus-kasus berat ya, atau kasus-kasus yang berisiko tinggi ya. Jadi dia berfungsi sebagai pemeliharaan keamanan. Juga FPU ini yang saya tahu ya, kebanyakan itu berasal dari Korps Brimob ya, karena mereka adalah satuan kepolisian yang ditugaskan memang terlatih untuk menghadapi hal-hal yang berat ya. Nah, dan yang terakhir, kenapa saya katakan ada dua keahlian yang harus kalian pelajari atau kalian kembangkan sebelum kalian masuk anggota Polri. Yang pertama itu bahasa asing, dan kemudian adalah menjahit. Mungkin kalau bagi sebagian orang ini menjahit ini adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh ibu-ibu ya. Dan memang saat itu mindset saya waktu SMA, kenapa ibu saya bilang kamu harus bisa menjahit, siapa tahu kamu ketika kamu hidup sendiri dan ketika ibu sudah tidak ada atau kamu belum punya istri, kamu bisa misalnya ada pakaian non robek, kamu bisa menjahit sendiri. Ternyata setelah saya lulus menjadi anggota Polri, saya baru menyadari, wah ternyata ini kemampuan menjahit ini sangat penting. Karena apa? Setiap anggota Polri itu pasti punya selera tersendiri tentang pakaiannya ya. Jadi seperti yang saya pakai ini kan pakaian dinas yang diberikan oleh negara ya. Dan di beberapa keadaan itu pakaian yang diberikan oleh negara itu tidak cukup untuk menampung kegiatan saya selama 1 minggu ya. Karena pembagian ini hanya diberikan biasanya setahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali. Kalau misalnya tidak dalam keadaan tertentu, misalnya pemilihan umum atau keadaan seperti COVID sekarang, mungkin kita nggak dibagi ya. Karena paling banyak dibagi itu adalah PDH ya. Nah, itulah kenapa saya katakan menjahit. Jadi ketika kalian menjadi anggota Polri, ketika kalian punya menjahit, kalian bisa kembangkan kemampuan kalian bisa membuka toko tailor atau ini menjadi tempat jahit ya. Dan memang secara kenyataan memang bisnis tailor di daerah saya memang sekarang sangat bagus ya. Dan memang banyak yang tukang jahit di tempat saya, tapi hanya beberapa orang saja, beberapa tempat saja yang sudah diakui oleh anggota Polri itu yang jahitannya sangat bagus, sangat kuat, dan ya bisa dikatakan presisi ya, ukurannya tepat. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.